Yang kalau pupuk N ini yang lebih banyak orang bilang jadi kandungan pupuk KCl ini dia, tapi efek sampingnya kalau misalnya dia, gue rasa ini gampang sih. Kalau misalnya lu bilang ini bisa diaplikasikan di semua tempat dan bagaimana mekanisme pemupukannya. Yang ngomong orang-orang ngomong kayak agak halo all para pemulai. Selamat datang lagi di Mulai di 30 dan hari ini ceritanya kita akan ngebahas tentang pupuk-pupuk, baik itu pupuk yang kimiawi, pupuk yang organik, dan pupuk yang lain-lainnya. Tapi dalam konten ini saya tidak mau bersinggungan dengan para organikan atau orang-orang yang bergerak di dunia organik, karena semua di sini adalah tentang berbagi. Nanti akan ada waktunya kita akan membahas secara detail tentang yang organik. Tapi untuk khusus kali ini kita akan membahas tentang pupuk-pupuk kimia yang banyak didapat di pasaran. Jadi kita akan bahas satu persatu dan kita lihat bentuknya seperti apa satu persatu. Tapi jangan khawatir, bagi kalian yang tidak menyukai dunia kimiawi, kita akan bahas di konten selanjutnya. So, hari ini kita akan bahas apa aja? Pupuk NPK. Pupuk NPK. Untuk memulainya, kita akan berangkat dulu ke pupuknya yang tersedia di pasaran, pupuk apa aja. Nanti untuk detail tiap unsurnya akan gue bahas di video lain. Kali ini kita lihat dari pupuk yang kita punya dan tersedia banyak di pasar. Yang pertama adalah pupuk urea. Can you give me the urea? Itu bukan urea. Oh, sorry. Ya. Tenang aja, itu emang udah settingan. Oke. Jadi NPK urea itu banyak di pasaran, sangat banyak. Urea itu purely isinya adalah nitrogen dan bisa dibilang dia tersedia dalam dua bentuk, nitrat dan amoniak. Yang kalau penggunaannya langsung ke tanaman, langsung ditabur aja gitu, nggak dicairin dulu, itu bahaya banget coy. Kalau langsung ditaburin, perakaran itu bisa lo tahu gimana kayak urin kan, urin itu banyak amoniaknya, panas. Nah akar itu bisa kepanasan dan malah bukan membuatnya subur, malah. Nah kita akan lihat bentuknya secara detail ya. Nah, jadi pupuk N ini yang lebih banyak orang bilang urea, cocoknya buat apa sih gitu. Urea itu sangat cocok untuk memboosting pertumbuhan daun. Jadi N itu kan daun ya, urea itu banyaknya N. Jadi kalau daun kita udah mulai kayak gejala kekurangan N, contohnya kayak menguning atau misalnya dia kayak kerdil, daunnya jadi lebih tuanya lebih cepat, jadi dia langsung hijau aja cepat gitu. Nah itu sebenarnya kekurangan N. Kalau kita kayak oke lah, kita numbuhin tanaman misalnya pakcoy masih kecil, tiba-tiba hijaunya itu udah hijau tua banget, kayak udah siap panen gitu, tapi masih kerdil. Sebenarnya itu kekurangan pupuk N. Dan ini adalah urea yang dia punya kandungan nitrogennya tinggi banget, itu adalah 46%. Jadi cara penggunaannya ini harus dicairin dulu sob. Lo nggak bisa istilahnya apa ya, langsung taburin aja gitu ke tanah, nggak bisa. Jadi ini dicairin dulu. Jabatan keledainya tadi apa? N daun. Jadi segala sesuatu yang berhubungan sama daun kita bisa mensupportnya dengan urea ini salah satunya. Tapi kalau kelebihan juga, efek sampingnya bisa jadi kebalikannya. Dia malah susah untuk menyerap unsur K, kalium. Nah, karena kita lagi bahas K, kita lompat ke next-nya adalah pupuk KCl. So this is kalium chloride, KCl, kalium chloride. Kita buka dulu ya. Gue ngeliatnya kayak ini loh,
kayak remahan kelapa yang buat makan umang-umang. Iya sih. Nah, kalium ini tersedia dia di apa? Di tanah itu bisa diserap itu dalam bentuk K2O. Nah, dalam kandungan pupuk KCl ini dia kekuatannya itu kalau jembatan keledainya ya adalah buat K kuat. Kuat itu apa sih? Akar kuat. Batangnya jadi kuat, figurnya kuat, atau pertulangan di daunnya kuat. Jadi kalau misalnya ketemu tanaman yang agak-agak lemes atau misalnya dia Kayu. ya ada di daun itu punya tulang loh. Nah, di tulangnya itu jadi agak-agak ungu gitu. Nah, itu dia kurang K. Dan kalau misalnya dibilang hal ini bisa menghindari tanaman kita dari namanya stres. Tanaman juga bisa stres, coy. Jadi kalau lu mau pindahin tanaman itu ke satu tempat yang baru, sebelumnya paling nggak ya 3 hari sebelumnya lu harus kasih dia cukup banyak pupuk yang tersedia kalium. Dalam hal ini kalau warna merah, ini merah apa orange ya? Pink. Pink, whatever. Intinya adalah cari yang banyak kaliumnya. Jembatan keledai sekali lagi adalah K, akar, kuat, dan lain-lainnya. Tapi efek sampingnya kalau misalnya dia kelebihan K, dia jadi susah untuk ngambil unsur namanya kalsium. Jadi kelebihan K dia akan lebih susah untuk mengambil kalsium. Jadi semua itu harus berimbang, sob. Gak bisa semuanya banyak nggak bisa. Nah, ini dia bentuknya nih. Lembut gitu ya. Ya, oke. Nah, kalau misalnya lo semua, gue rasa ini gampang sih, mudah untuk dapetin di mana-mana itu bisa ada. Oke, next kita lagi ngebahas apa lagi ya? P, fosfor. Nah, fosfor ini jembatan keledai juga ada. Jadi fosfor itu P kan? P pembuahan, P pembungaan. Sebenarnya fosfor itu sangat kuat erat hubungannya sama pertumbuhan generatif. Jadi supaya dia bisa perbanyakan sel. Nah, itu fosfor. Kalau ada yang punya pendapat lain nggak apa-apa, lu bilang aja di komen, silakan. Kalau lu nggak setuju sama gue nggak apa-apa, nanti gue kasih versi revisi. Namanya juga belajar, sama-sama kita belajar. Nah, fosfor ini dia juga termasuk mendukung pertumbuhan perakaran juga. Bedanya kalau kalium dia lebih menguatkan, kalau fosfor ini dia membuat lebih panjang akarnya lah gitu. Jadi kan generatif ya, pembelahan sel. Tersedia di tanaman itu dalam bentuk P2O5. Tapi sering banyak kekurangan fosfor itu ada di daerah tanah yang bentukannya itu dari tanah gunung gitu. Nah, ini bentuk fosfor nih. Kayak batu, kerikil kayak gitu. Kerikil segala macem. Tapi kalau misalnya lu bilang ini bisa diaplikasikan di semua tempat, bisa. Sayangnya kalau daerah yang dekat sama gunung, aluvial, tanah andosol, P ini sangat terserap kuat oleh tanahnya, bukan tanamannya. Jadi si tanaman itu susah ngambil ini. Dan di situ daerah-daerah itu butuh pemupukan P lebih besar, walaupun tanahnya hitam dan bagus ya. Karena itu terkait sama jenis tanahnya, tanah andosol. Nanti kita jelasin lagi lebih jauh tanah andosol itu kayak gimana sih. Dan kalau misalnya kurang P, yang paling gampang diketahui adalah tepi daunnya itu berwarna ungu. Dan juga tanamannya kerdil, pendek. Karena kemampuan tanaman untuk membelah diri, selnya membelah diri itu yang dipengaruhi banget sama P ini. Dan kalau misalnya paling jelas banget sih, kalau mau tahu, adalah kok nanam tomat kok bunganya dikit ya, kok jadi buahnya sedikit ya. Nah, itu rata-rata biasanya karena kekurangan pupuk P. Nah, kalau misalnya dibilang yang bisa ada ini semua yang aman, siapa sih gitu? Nah, ini ada di pupuk NPK. Nah, pupuk NPK ini lebih agak terlihat cantik sih. Dan biasanya kalau orang-orang di rumah tangga atau orang-orang pemupukan awal, biar gampang pakai ini. Tapi memang harganya ini agak lebih mahal. NPK. Nah, NPK ini nggak usah nyebutin merek ya. Kalau mau belinya itu lihat dari
racikannya. Jadi ada yang racikannya itu 16 16 16, ada yang 42 16 16. Itu balik lagi ke susunan kimianya. Jadi kalau misalnya 42 16 16, artinya dia nitrogennya 42%, fosfornya 16%, kaliumnya 16%. Nah, itu buat pupuk apa sih? Itu cocoknya buat yang udah siap ke masa bukan NPK ya, sorry. Yang baru mau dia lebih ke tanaman daun atau dia lagi masa pertumbuhan daun. Tapi kalau mau cari yang cocok buat pembuahan, cari yang posisi presentasinya di tengah yang tinggi. Misalnya 16 40 16 atau 16 42 16 misalnya gitu. Berarti fosfornya banyak. Oke. Dan ini adalah beberapa pupuk yang bisa dibilang paling gampang ditemuin di pasaran dan harganya cukup terjangkau buat siapapun. Dan bagaimana mekanisme pemupukannya, berapa presentasi pemupukannya, kita akan jelasin lebih jauh lagi nanti di video-video selanjutnya. Oke, buat lo semua yang punya pendapat, yang punya masukan, ataupun yang punya keinginan untuk bercerita juga, tinggal komen di bawah. Jangan lupa buat subscribe, like, and share. Oke, see you again di Mulai di 30.